Bersalin di hospital kerajaan, wanita Indonesia beri rating rendah undang kecaman. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baru-baru ini viral sekali geng di Malaysia. Ini orang Indonesia lagi geng yang membuat hal geng. Orang Indonesia itu menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia. Lalu dia orang itu mengandung dan melahirkan di hospital kerajaan Malaysia. Yang membuat saya pelik geng. Dia orang ini atau beliau ini memberi rating 2/10 geng. Tentunya penasaran kan apa alasannya kenapa wanita itu memberi rating yang kurang bagus macam itu. Dan setahu saya yang pernah saya alami, hospital di Malaysia itu kualitasnya cukup bagus dan pelayanannya itu sangatlah peduli kepada pasiennya. Ini yang membuat saya penasaran gini. Oke, daripada nanti kita semua penasaran, kita tengok dulu kronologinya itu macam mana. Bersalin di hospital kerajaan, wanita Indonesia beri rating rendah undang kecaman. Menerusi perkongsian di X, wanita Indonesia itu dipercayai telah bersalin di sebuah hospital kerajaan yang terletak di Pulau Pinang. Menurutnya, dia tidak berpuas hati berhubung layanan yang diberi oleh petugas hospital dari pelbagai aspek. Dia dilihat telah memberi rating sangat rendah untuk kesemua aspek seperti fasiliti bilik, bilik A, layanan jururawat dan layanan selepas bersalin Caesar. Dia turut memberitahu bahawa ward yang didudukinya bising dengan suara jururawat yang sedang bertugas ketika itu. Wanita tersebut turut mendakwa bayi miliknya tidak dimandikan selama 4 hari oleh jururawat dan suka untuk tidur dengan nyenyak berikutan persekitaran ward dikatakan terlalu bising. Rata-rata netizen telah mengecam wanita terbabit kerana memberikan rating serendah itu, apatah lagi mengimpikan layanan serba lengkap di hospital kerajaan. Saya akan bercerita sesuai dengan pengalaman saya. Mohon maaf sangat, bukan saya ini membela Malaysia atau menjelekkan Malaysia ataupun juga menjatuhkan Indonesia ya geng. Saya akan bercerita sesuai dengan realita yang pernah saya alami sendiri. Saya orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, juga pernah berobat ke Malaysia, tapi kalau bersalin saya belum, karena saya laki-laki ya, jadi tak mungkin kalau bersalin. Nah, saya tuh pergi ke sana itu berobat. Kalau orang asing itu harganya cukup mahal geng, tapi pelayanan juga bagus. Dan saya juga berabora lah dengan warga tempatan sana. Beliau itu kata sangatlah murah sekali dan pelayanannya itu sama dengan warga asing, bahkan lebih bagus warga tempatan, katanya macam itu. Nah, ini karena kita tengoknya itu hanya salah satu pihak geng ya. Dan kalau masalah bersalin itu saya kurang paham, tapi kalau pelayanannya setahu saya itu bagus, oke. Apalagi di Penang itu sangatlah terkenal sekali. Orang Indonesia itu banyak sekali, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta orang Indonesia, terutama itu orang Medan ya, karena Medan itu dekat dengan Malaysia, dengan Penang, itu berobatnya ke Penang. Tapi kenapa wanita ini berani-beraninya memberi rating yang kurang bagus? Memang disengaja agar dia orang ini teringin viral, karena itu hari ada seorang turis Malaysia yang ke Indonesia memberi rating yang kurang bagus lalu viral, atau mungkin ini benar-benar apa yang dia alami. Oke, nggak usah penasaran, nggak usah berlama-lama. Sekarang kita tengok ataupun pendapatnya dari warga tempatan Malaysia sendiri. Apa kira-kira alasannya? Sebelum tu saya nak bagi tahu dulu lah kan, actually kan saya ramai je kawan orang Indonesia yang memang
baik dan bagus lah kan. Dan you kena faham actually orang Indonesia ni based on pengalaman saya lah, mereka yang berada duit, yang banyak duit ni, mereka kalau sakit ke apa ke, mereka akan terbang ke Malaysia untuk buat rawatan. Malaysia dengan Thailand ni lebih kurang je, kita ada medical tourism. Dan orang Indonesia ni majoriti mereka, especially orang Medan, sakit je mesti mereka datang Malaysia untuk buat rawatan. Kalau you tengok kat airport pun memang banyak kereta, ambulan, hospital untuk tunggu, sebab mereka tunggu pesakit dari Indonesia untuk buat rawatan di hospital swasta di Malaysia. So you janganlah terus condemn orang Malaysia, orang Indonesia macam tu, macam ni, tak lah. Itu dia saja yang macam tu. Ramai lagi orang Indonesia yang baik-baik actually. So kat sini sebagai foreigner yang berada di Malaysia, memang macam tu. Kita kena faham lah, negara mana pun kita tak boleh nak boleh expect layanan ke, bukan layanan, maksud saya hak certain hak tu nak sama macam local, tak boleh. So contohlah kan, kita sebagai foreigner yang berada di Malaysia, kalau you pergi hospital kerajaan, semestinya you kena bayar. Okay, you memang kena bayar guys. So ramai foreigner pilih untuk pergi swasta lah, sebab lagi cepat, lagi laju, dan sebab bayar juga. Hospital kerajaan ke swasta ke, you kena bayar, sama je. Itu satu. Tetapi kalau you isteri kepada warga negara, dia ada beza sikit. Okay, isteri kepada warga negara ni, kalau you sakit, you sendiri yang sakit, you kena bayar. Walaupun you masuk hospital kerajaan pun, you kena bayar macam mana foreigner bayar. Okay, tetapi kalau when it comes to mengandung dan bersalin, mengandung, pergi KK, check up di KK, bersalin semua, you tak kena bayar. You mungkin kena bayar certain fee sikit sajalah. You tak perlu bayar rating macam orang foreigner. Sebab apa? Sebab you mengandung bakal warga negara Malaysia, macam tu. You bersalin bakal warga negara Malaysia, macam tu. Itu undang-undang. Jadi kat sini apabila kita ada rezeki untuk nak bersalin di negara, di hospital kerajaan mereka, saya kalau you nak complain tu, janganlah dia buatkan kita lagi lebih memalukan negara diri sendiri, macam tu. So bagi saya, rating yang dia bagi, contoh dia cakap doktor, layanan doktor dengan nurse tak bagus sebab dia bersalin di hospital kerajaan. Bagi saya pengalaman saya bersalin di negara di Malaysia, hospital swasta. Doktor saya pun garang. Okay, saya ingat lagi masa bersalin tu memang doktor garang gila guys. So doktor ni tak kata hospital mana-mana memang akan garang guys. Sebab apa? You kena faham dia punya kerja dulu. Doktor ni hari-hari dia duduk kes-kes main dengan hidup mati. So memang doktor akan straight. Itu sifat doktor. Apa tak kena sikit dia akan macam tegas. You kena faham, you kena bear in mind. You siapa? Lagi-lagi you pergi hospital kerajaan, pesakit berlambak menunggu-nunggu. Mereka nak semua cepat, nak buat dengan tepat, sebab dia ada zon hijau, zon merah semua. You kena pandai-pandai lah. Dan next, you kena bersyukur. Doktor dah selamatkan nyawa you dengan izin Allah, selamatkan you punya nyawa, buat semua supaya you hidup balik. Dengan anak you selamat, yang tu you kena bersyukur dah. You kena bagi rate 1/10 dah. Itu you kena belajar bersyukur. Bersyukur ni memang penting. Tak payah nak pergi rate doktor 5/10 ke, tak payah. You have no right untuk nak rate doktor actually. Geram aku. So next, nurse. Kalau you nak layanan yang macam mana, pegang you pergi tandas, bawa you pergi tandas, you kena pergi swasta. Pengalaman saya pergi swasta memang macam tu. Saya nak pergi tandas masa tunggu nak bersalin tu, masa dalam labor room, memang nurse akan pegang saya pergi sana, hantar balik. Tapi kalau you bersalin di hospital kerajaan, you nak expect benda tu tak boleh. You kena faham dulu, sebab ramai yang menunggu. Ramai yang menunggu. You nak harap nurse buat semua benda, you kena faham lah. Sebab nurse berapa, pesakit berapa. Kalau swasta mungkin nurse ramai, pesakit mungkin tak banyak. So you kena faham, you kena understanding benda tu. Nurse pun mereka buat kerja mereka susah supaya mereka kurbankan family mereka untuk menjaga kita kat hospital. You kena belajar untuk bersyukur. Macam tu, makanan apa semua nak ikut selera kita, senang je lah. Walaupun saya bersalin di hospital kerajaan swasta, saya rasa makanan tak berapa okey, tak berapa kena dengan lidah saya, macam tu. Bukan tak sedap, mungkin tak kena dengan lidah saya. Saya minta lah husband saya bawa makanan lain. Itu settle, senang je. Jadi sebelum kita nak point out sesuatu, nak tulis apa sesuatu, macam saya selalu pesan, jangan fikir elok-elok, sebab benda tu mainkan negara. Okay,
ramai kawan saya orang Indonesia yang baik, ramai kawan saya orang Indonesia yang memang cukup respect medical system di Malaysia, yang sanggup bayar berjuta-juta, banyak berapa mai buat perubatan Malaysia. Conclusionnya kat sini, belajar untuk bersyukur. Nah, kalau kita nak layanan yang lebih, benda tu common sense. Bayar. Macam tu. Kalau kita pergi tempat yang kerajaan, kita kena faham, kita nak blame tak boleh, ramai orang menunggu. Dan dia kena tunggu giliran lah, tak boleh nak buat apa. Itu you kena bear in mind dan terima. Dan saya kurang setujulah bila kita rate doktor dengan nurse macam tu. Saya kurang setuju, sebab bagi saya mereka adalah orang yang hebat, yang menyelamatkan kita. Betul. Cukup, that's all. Jadi pada intinya gini geng, ada beberapa ratus atau bahkan beribu orang yang pergi ke hospital dengan mendapatkan layanan yang macam itu. Mungkin hanya 1-2 orang saja, dan ketepatan beliau tadi yang bersalin itu mengalami hal yang seperti itu. Seperti apa yang dikatakan kakaknya tadi, sebenarnya dia orang itu kurang bersyukur dan kurang memahami, karena namanya juga kerajaan, harusnya menyadari kalau namanya juga kerajaan itu pastinya orang banyak harus beratur. Tak payah di Malaysia lah geng, kalau orang-orang Indonesia kan pastinya juga mengalami kan, namanya BPJS, kita berobat BPJS yang setiap bulan itu sudah bayar kita geng. Tapi di saat kita pergi ke hospital yang lewat BPJS itu pun pengantriannya itu memang sungguh gila geng. Saya menghantar mertua saya, mak mertua saya ke hospital, karena kan setiap kontrol, setiap bulan itu pasti kontrol, dan saya pergi ke hospital itu berangkat pukul 4 pagi, itu mendapatkan pelayanannya itu pukul berapa geng? Pukul 10, pukul 11, balik pulang itu sampai rumah pukul 3, pukul 4, kadang-kadang pukul 6. Bayangkan geng, kalau di Malaysia tak sampai macam itu masa membuang-buangnya, cuma mungkin berapa jam aja, dan pelayanannya itu lebih kurang. Kalau pelayanannya di Indonesia itu juga bagus-bagus sih, ada yang kurang bagus, mungkin hanya oknum 1-2 orang saja. Mungkin kalau ada orang yang kurang bagus itu hanya orang-orang yang tak suka. Nah, sekarang kita tengok ataupun kita dengarkan pendapat dari warga Indonesia yang menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia, dan dia orang bukan hanya sekali geng, tapi beberapa kali pergi ke hospital karena suaminya itu orang Malaysia. Nah, sekarang pandangan atau pendapatnya dari dia orang itu macam mana, karena dia orang itu juga salah satu seorang influencer ataupun YouTuber, namanya itu Kak Sri. Nah, macam mana pengalamannya ataupun ceritanya dari beliau. Dan jauh ditemui kasih layanan hospital berkenaan. Ini komentarnya apa ini geng? Sekarang tuh tengah viral di TikTok dan platform X, salah seorang warga negara Indonesia yang kebetulan berkawin dengan warga negara Malaysia melahirkan dan operasi di hospital Pulau Pinang. Nah, jadi atau hospital pemerintah, rumah sakit pemerintah. Nah, mungkin ini pengalaman pertama dia melahirkan di hospital government atau rumah sakit pemerintah, pemirsa. Jadi, dia itu kayak terkejut melihat pelayanan yang ada di rumah sakit pemerintahan Malaysia. Biasanya kalau orang terkejut tuh, wow, fasilitas kesehatan di Malaysia jauh lebih bagus begininya, ini itunya. Tapi ini enggak, dia membeli rating 2 dari 10. Berarti itu teruk lah ya, teruk sekali ya, buruk sekali. Jadi apa yang membuat dia memberi marka seburuk itu? Yang pertama, katanya itu dia boleh jadi gila. Karena setelah operasi, dia itu ke kamar mandi atau ke tandas sendiri tanpa ditemani oleh salah satu perawatnya, pemirsa. Yang pertama. Terus yang kedua, katanya perawat-perawatnya itu semua judes, atau kalau kita bilang itu kayak cerewet lah, kayak ketus-ketus gitu, sombong-sombong katanya gitu. Udah gitu banyak dokter praktik di hospital government ini, katanya banyak sekali dokter praktik di sana katanya. Terus katanya itu makanannya nggak enak. Makanannya nggak enak.
Yang terakhir katanya yang dia tuh bisa jadi stres dan gila selama 4 hari dia duduk di hospital itu, dia tuh nggak mandi dan anaknya juga nggak dimandikan. Oke. Berhubung karena saya 3 anak pun melahirkan di hospital government, jadi saya pun ada penilaian tersendiri pemirsa ya. Oke, bagus ini. Yang pertama yang saya benarkan adalah dari pernyataan si perempuan Indonesia ini tadi adalah banyak dokter praktik. Yes, itu saya memang betulkan pemirsa. Kenapa? Karena saya dulu pertama sampai di hospital government, ya kan, saya itu disuruh baring, udah gitu dipasanglah alat untuk pendeteksi jantung baby itu kan. Tiba-tiba datang 2 orang tuh muda banget lah, dokter. Jadi katanya begini, boleh saya periksa? Saya juga pengalaman melahirkan pertama, tahu tak? Jadi saya juga nggak tahu sistem melahirkan di Malaysia itu di hospital itu gimana, saya nggak tahu. Jadi boleh saya periksa, katanya gitu kan. Saya bilang boleh lah kan. Rupa-rupanya mereka itu membawa saya ke ruang pemeriksaan gitu, dipindahkanlah saya ke satu ruangan gitu, kayak ruangan persalinan. Jadi kan kalau mereka untuk ngecek kalau kita itu masih pembukaan yang 2, 3 gitu, kita masih dibawa ke rawat inap kan. Nah di sana tuh ada belnya. Kalau misalnya gitu udah rasanya tuh sakit nggak berhenti tekan aja bel, nanti akan ada perawat yang membawa kita ke ruang persalinan kan. Jadi dikeluarkanlah saya dari ruang rawat inap dan dibawa ke satu ruangan di ruang persalinan itu sama 2 dokter ini kan. Terus dokter yang satu nih, lelaki tuh, dia VT saya, vagina toast, dia cek vagina saya, cuk masuk kan, dia korek kita nih dah rasa sakit, tapi dia korek, lepas tu dia sembang bahasa Cina saya tak paham, dia sembang 2 orang, dia korek lagi, korek, satu dokter tuh 2 kali dia korek saya, lepas tu dia kata macam ni pula, teman saya nak periksa lagi boleh, katanya gitu pemirsa, betul, lagi kawannya si perempuan pula. Tos saya lagi, dia tos 2 kali tuh, dia goyang-goyang begini, saya rasa sangat-sangat tak selesa pertama. Udah gitu dokter lelaki yang VT kita kan rasanya nggak selesa kan. Pedih tau, saya punya vagina ini rasanya udah panas, pedih karena tuh ditos berkali-kali gitu. Terus mereka keluar, and then datang lagi dokter yang muda lagi datang, dan mereka bilang gini, kita nak buat pemeriksaan. Saya cakap periksa apa dokter, saya cakap kan. Dia kata kita nak periksa dah buka berapa. Saya cakap baru tadi diperiksa, bukan ke 4 jam sekali diperiksa, lagi pun saya baru pembukaan 3 dokter. Tadi misi ada cek, dia kata baru pembukaan 3. Saya cakap macam itu pemirsa. Jadi tak nak periksa? Tak nak, saya cakap. Nah begini, memang kalau saya bilang di hospital government tuh ada banyak dokter praktik, tapi mereka bukan memeriksa kamu suka-suka mereka. Mereka akan minta izin. Kalau kamu izinkan, mereka akan buat. Kalau kamu kata tak nak, diorang tak akan paksa kamu. Begitu. Jadi kalau kamu tahu dia dokter praktik, ya kan, ya udah, kalau dia mau buat pemeriksaan, kamu tuh ada hak. Saya bilang, kamu bilang saya tak nak, boleh. Jadi saya bilang tak nak. Saya bilang itu, ya udah, mereka nggak jadi periksa saya, and then saya diletakkan kembali ke rawat inap. Jadi karena saya udah ngerasa kesakitan sekali, ya kan, pukul 3 pagi tuh, ya udah saya tekan bel. Karena kemarin saya belum daftar, jadi saya tekan bel itu pun saya bayar 150 ringgit tahu. Saya tekan bel, ada satu misi datang, dia tolak saya pakai kursi roda, saya terus masuk ke ruang persalinan, dan dokter senior yang menangani saya, dia cek baby saya apa semua. Karena kita tahulah dokter senior dengan dokter yang masih belajar itu, kita tahulah kan. Begitu, memang ada dokter praktik, bukan hanya di Malaysia. Pergi kalian ke dokter pemerintah di Indonesia pun berlambak sana, dokter-dokter yang masih belajar, koas-koas yang masih belajar. Cuman yang setahu saya, sebelum mereka melakukan pemeriksaan, mereka akan meminta izin. Begitu. Nah yang kedua, yang katanya ke hospitalnya itu ke kamar mandi sendiri, ya memang saya pun ke kamar mandi sendiri. Tapi saya hari itu normal. Jadi pas saya tuh mau kencing, saya duduk bangun, tapi akan datang satu perawat. Boleh, dia katakan. Saya kata boleh. Tak pening, tak. Oke ke? Tapi dalam bilik mandi tuh ada bel juga. Kalau kamu rasa apa-apa, kamu tekan je bel, perawat akan terus datang gitu. Jadi saya akan jalan sendiri. Sebenarnya kalau ibu yang operasi ini tuh, kalau kamu rasa kamu udah kuat, ya kan, kamu boleh je berjalan sendiri. Sebab semakin cepat kamu melakukan mobilisasi dini atau pergerakan
bergerak pelan-pelan, ya kan, pelancaran peredaran darah tuh lancar, kemungkinan untuk terjadinya gumpalan darah tuh nggak ada, ya kan, kita pun nggak ambeien, nggak sembelit nanti gitu. Jadi kalau kamu rasa kamu kuat, pelan-pelan kamu boleh jalan sambil kamu peganglah perut kamu itu, pelan-pelan boleh jalan. Nggak mungkin lah kita di kawan-kawani, tahu kan, kalau misalnya kayak saya kemarin tuh bersalin, saya itu ditempatkan di ruangan bangsal satu, dan katanya ribut, memang betul ribut sih. Ribut tuh time-time ada tamu, tapi ya namanya kamu di ruangan bangsal, di ruangan yang ramai, seberapa ramai kita, paling berapa perawatnya, 3 orang, takkan dia fokus ngurusin kamu seorang. Iya, betul gitu pemirsa. Makanan, kalau bagi saya makanan di hospital Gomen, ya kan, kalau boleh bagi markah, saya boleh bagi 9 dari 10. Kenapa? Akan ada daging, akan ada buah, terus akan ada supnya. Nggak mungkin kita baru melahirkan dibagi rendang ayam, ya kan, semur jengkol. Enggak lah. Makanan hospital mana ada sedap. Makanya kalau mau makanan sedap, telepon suami, bang, antarkan nasiku dari rumah bang, makanan hospital nggak enak. Kalau mau makan enak di kedai makan, di hospital tuh mana ada sedap makanan, betul sehat ya. Terus pasal anak nggak dimandikan, iya, anak saya juga dari lahir sampai saya pulang, saya itu melahirkan normal. Anak pertama tuh dia tahan saya di rumah sakit tuh 3 hari. Lepas tuh anak saya mau keluar, anak saya kuning, dimasukkan lagi lah ke ruangan baby kan. Ya anak saya nggak mandi-mandi, time pulang discharge baru dimandikan, gitu. Baru dimandikan. Jadi ya udah, saya rasa juga nggak dimandikan tuh ada alasannya lagi. Satu, hospital nggak ada air panas. Kalau terlalu kerap dia mandikan pagi sore dia mandikan, hipotermi nanti anak, ya kan. Jadi begitu pemirsa. Kalau pengalaman saya lah, ada benar ada salahnya, cuman nggak adanya mereka itu suka-suka mau memeriksa kamu, namanya dokter praktik, mereka juga mau ambil ilmu itu. Badan kamu dijadikan tempat praktik itu kan, kamu ada kuasa menolak dan menerimanya. Terus katanya kalau perawatnya sombong, saya rasa enggak, tapi agak cerewet. Bukan kecerewet sih, tegas, karena saya juga dulu kena marahnya saya nggak pandai meneran gitu. Namanya anak pertama kan, jadi dia bilang tolak, cepat kamu tolak, saya tak pandai meneran. Dia pukul paha saya, kamu tolak lah gitu kan. Saya cakap, misi saya dah tak kuat. Lepas dia cakap, kamu meneran macam ini, dia ajar saya, dia tekan macam ini kamu jangan angkat ini. Ya memang mereka itu tegas. Saya sebagai tenaga kesehatan juga, bidan-bidan yang menolong persalinan di mana aja tuh mereka akan tegas. Nggak ada yang bilangnya ayo, kamu pun nggak akan semangat. Betul tak? Gitu. Sebenarnya kalau kita menganggap semuanya itu dari segi positif, ianya akan positif. Kalau kamu dari awal memang nggak suka, kenapa tak pergi ke hospital swasta? Kamu akan dilayani seperti raja, karena kamu yang membayar mereka. Ini hospital Gomen, macam saya si Madewen dulu melahirkan si Madewen, hospital Gomen, ya kan. Saya bayar berapa tahu? 68 ringgit saja. 68 ringgit itu sekitar 230.000. Itu kamu mau minta pelayanan ke sana, diantar makanan enak, ya kan? Mana boleh. Pergilah ke swasta, pasti pelayannya tip top. Tapi kamu kena keluarkan duit berpuluh-puluh ribu. Jadi pada intinya itu setiap negara mempunyai cara yang berbeda-beda. Jadi kita harus mempelajari ataupun harus mencari tahu macam mana peraturan di negara itu, macam mana pengaturan di situ. Jadi kalau nggak tahu ya pasti shock. Kalau shock itu jangan langsung mengejudge, jangan langsung menjatuhkan. Cari tahu dulu alasannya itu apa. Saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh kakaknya Sri tadi. Kalau di awal kita pemikirannya itu sudah negatif, mau sebaik apapun pelayanannya itu tetap negatif. Tapi kalau pemikiran kita dari awal itu sudah positif, mau ada kesalahan pun kita mesti mencari tahu dulu kenapa ada hal yang macam ini, bukan langsung mengecas, memberi rating yang kurang bagus lalu mengupload lah di media sosial. Akhirnya jadinya macam ini kan. Ini kan kalau dibiarkan ini boleh menjadi pro dan kontra ini, geng. Bahaya ini, geng. Kenapa? Bukannya saya ini membela Malaysia, itu bukan, cuman saya itu juga menyuruhkan juga gimana ya, hanya memberi informasi. Jadi kalau orang Indonesia, geng, orang Indonesia kita yang kawin saudara atau tetangga atau kawan kita lah, nah, kalau yang kawin dengan warga tempatan Malaysia,
Nah, lalu di sana itu belum mempunyai pengalaman, lalu di sana itu bersalin ataupun mengandung melahirkan ya. Jadi biar tahulah peraturan-peraturannya di sana gitu. Di sekarang itu sudah tak ada lagi alasan kita tak tahu sebetulnya, geng. Tergantung kita mau belajar atau tak, kita mau mencari tahu atau tak, macam itu. Karena sekarang itu di media sosial manapun kita tinggal ngetik aja sudah keluar semua informasi tentang apapun, keluar semua. Jadi dengan semua video yang saya tayangkan ini, semoga kita ini lebih berpikiran yang berpositif. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TK sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.